Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasihmu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu pun dalam, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan selamat pagi anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh beribadah datang kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita saat teduh terlebih dahulu. Kepada anak-anak semua dan Bapak Ibu Guru dipersilakan untuk saat teduh. Saat teduh selesai. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap kasih yang telah Tuhan limpahkan buat hidup kami. Terima kasih karena pada pagi hari ini Tuhan masih beri kami nafas hidup yang baru. Tuhan masih beri kami kesempatan untuk kami boleh berdiri di hadapan Tuhan, untuk kami boleh datang ke hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh menyadari sesungguhnya kami adalah pribadi-pribadi yang tidak layak Tuhan. Tapi karena pengorbanan-Mu, karena kasih-Mu Tuhan, Engkau melayakkan setiap kami Tuhan. Engkau memberi kami pengampunan, Engkau mengizinkan kami untuk memanggil Engkau ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih yang Tuhan limpahkan buat hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, beri kami sukacita, beri kami iman yang baru Tuhan, beri kami kekuatan untuk kami boleh datang kepada Tuhan, untuk kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami siap beribadah pada pagi hari ini, kami siap mempermuliakan Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom anak-anak yang terkasih, Bapak Ibu Guru yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, ada satu statement yang pernah saya dengarkan dari salah satu kakak rohani saya. Dia mengatakan bahwa mengucap syukur itu membuat segalanya lebih baik. Terkadang dalam situasi yang tidak mengenakan, dalam situasi yang membuat kita harusnya marah, tapi kita diberi kesempatan untuk memilih apakah kita akan tetap marah-marah, apakah kita akan tetap menggerutu, apakah kita akan memilih untuk bersyukur. Kalau kita memilih untuk bersyukur, maka akan membuat segala beban yang kita alami itu terasa lebih ringan, terasa lebih tidak berat. Untuk itu, pagi hari ini kita mau bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, datang dengan sukacita, tinggalkan semua beban yang anak-anak semua miliki, yang Bapak Ibu Guru miliki. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan sukacita yang baru daripada Tuhan. Datanglah ke bait ini.
itu akan membuat beban kita lebih ringan. Ketika saya memilih untuk tidak bersyukur itu, ada hal-hal yang melukai hati saya, ada hal-hal yang membuat saya semakin hari semakin tidak enak. Tapi ketika saya mulai belajar bersyukur, menyerahkan semua yang saya alami kepada Tuhan, Tuhan meringankan beban saya itu. Seperti firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu bukan hanya sekedar kata-kata dalam firman Tuhan, bukan hanya sekedar ayat dalam Alkitab, tapi Tuhan sungguh-sungguh mau melegakan setiap beban yang ada dalam hidup kita ketika kita mau bawa kepada Tuhan. Seperti saat ini pandemi yang kita alami di bangsa kita, semua orang mengalami hal yang sama. Semua orang marah-marah, semua orang capek, kita semua juga capek. Tapi ketika kita mau bersyukur sama Tuhan, ada pembelajaran luar biasa yang bisa kita ambil. Saat ini mungkin teman-teman semua, anak-anak semua yang kelas 9 akan lulus, selesai jenjang SMP dan akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Mungkin ada kekhawatiran, Tuhan bagaimana ketika sekolah harus mulai di tahun 2021, Tuhan gimana nanti tahun ajaran baru, saya nggak ngerti Tuhan. Tapi percayalah anak-anak, di dalam Tuhan selalu menyediakan masa depan yang sungguh ada buat kita. Dari saya sekolah, saya selalu pegang janji Tuhan di Amsal 23 ayat 18 berbunyi seperti ini, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Imani itu anak-anak, bahwa masa depan yang Tuhan sediakan buat kamu itu sungguh ada. Seperti pujian yang akan kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan ada buat kita dalam setiap musim hidup kita. Baik itu suka, baik itu duka, Tuhan ada buat kita. Kau ada.
Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh beribadah di dalam Tuhan. Jadi ibadah syukur kita pagi hari ini menjadi ibadah juga bagi renungan khotbah saya sebagai khotbah terakhir semester ini, dan sekaligus sebagai khotbah perpisahan bagi saya, bagi anak-anak. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan, dan saya berharap anak-anak boleh bersikap dengan hormat, karena saat ini kalian akan mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah apapun yang sedang kalian lakukan di rumah, tapi biarlah kalian duduk dengan baik, dengan hormat. Kalian sedang berhadapan dengan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kalian. Dan sebagai ibadah syukur pagi hari ini, kita boleh sungguh-sungguh mensyukuri akan penyertaan Tuhan selama 1 semester, akan 1 tahun pelajaran yang boleh kita jalani. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami boleh bersyukur karena Tuhan yang sudah boleh memimpin hidup kami, menyertai pembelajaran kami selama 1 tahun ajaran, dan khususnya 1 semester ini. Bahkan di tengah terakhir kami harus home learning Tuhan. Tuhan boleh memimpin kami, Tuhan boleh menyertai kami. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari boleh memberkati kami, karena kami boleh belajar, boleh mensyukuri akan kebaikan Tuhan. Kami boleh mensyukuri akan penyertaan dan pimpinan Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami boleh menjadi anak-anak yang bersinar di hadapan Tuhan. Dan biarlah kami sungguh boleh mensyukuri akan penyertaan Tuhan. Kuasa dan firman Tuhan itu yang akan menolong setiap kami, Roh Kudus yang akan menolong setiap kami, untuk kami boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin. Syukur atas kasih setia Tuhan menjadi tema ibadah syukur kita pada pagi hari ini, yang diambilkan dari Mazmur 106 ayat 1 yang demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Anak-anakku suka duka di dalam perjalanan 1 semester dan selama home learning ini pasti kalian alami selama perjalanan kalian menempuh studi di IPK Grand Wisata. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Mazmur 106 yang menjadi dasar kita untuk ibadah syukur pagi hari ini mengisahkan tentang pemberontakan Israel dan kemurtatan yang berkali-kali berhubungan dengan firman dan jalan-jalan Allah. Pemazmur di dalam mazmurnya ini mengakui dosa-dosa dan ketidaksetiaan mereka, umat Tuhan itu, serta berdoa agar Allah akan mengunjungi umatnya yang bertobat kembali dengan keselamatan dan berkat penuh. Mazmur ini, anak-anakku, diawali dengan kebenaran teologis bahwa Allah itu baik dan kasih Allah itu kekal. Karena itu Ia patut dipuji untuk selama-lamanya. Pemazmur di sini menyadari bahwa tidak ada seorang pun sungguh tahu, mengingat dan mengutarakan syukur itu atas semua kebaikan Tuhan. Manusia cenderung mudah melupakan Tuhan, dan akibatnya lalai mensyukuri Allah di dalam kehidupan nyata kita. Nah, akibat dari lupa bersyukur adalah tindakan-tindakan yang oleh pemazmur ungkapkan dalam istilah berbuat dosa, berbuat salah, dan berbuat fasik. Nah, 3 hal itu menjadi akar penyebab dari semua tindakan degil atau pemberontakan nenek moyang mereka, meskipun mereka telah menerima berulang kali campur tangan kasih Allah di dalam hidup dan perjalanan hidup mereka. Demikian halnya dengan kita, sering kita mengalami yang sama, melakukan yang sama seperti apa yang umat Israel itu lakukan. Nah, kini pada waktu konteks surat ini ditulis, generasi Israel yang berada di pembuangan, mereka belajar melihat kasih karunia Allah yang mengampuni dan menyelamatkan mereka, walaupun mereka tidak layak menerimanya. Itu sebabnya mereka belajar bersyukur, karena hukuman dahsyat Tuhan bukanlah akhir dari segala-galanya.
Meski mereka berada di tanah pembuangan, tetapi mereka belajar bersyukur kepadanya karena mereka mengetahui Allah mengasihi mereka. Anak-anakku, berbeda dengan konteks kondisi pada waktu itu. Umat Israel ada di dalam pembuangan, ada di dalam penghukuman Tuhan, tetapi mereka belajar bersyukur. Nah, bagaimana dengan kalian, dengan kita? Bisa jadi kita merasa pada waktu pandemi ini kita merasakan sesuatu yang tidak nyaman, yang tidak menyenangkan, yang tidak seperti yang kita harapkan. Masih jauh lebih baik dibandingkan apa yang dialami oleh umat Israel pada waktu itu. Nah, anak-anakku, kebahagiaan itu hanya terdapat di dalam hidup orang-orang yang tahu meresponi Allah di dalam hidup yang adil dan benar. Nah, seluruh kisah perjalanan Israel sejak dari Laut Merah, Laut Tebrau yang terbelah seterusnya adalah itu merupakan kisah pemberontakan demi pemberontakan melawan rencana dan hukum Allah. Tetapi juga adalah kita melihat kisah kesetiaan dan kemurah hatian Allah yang tidak pernah berubah. Pemazmur di dalam hal ini mengajak umat Tuhan untuk mensyukuri kasih setia Allah, mengakui berbagai kegagalan mereka, dan menyatakan keinsafan mereka akan kedegilan para pendahulu mereka. Demikian juga kalau kita melihat di dalam hidup kita, mari seperti pemazmur mengajak umat Tuhan untuk mensyukuri kasih setia Allah, mari kita mensyukuri kasih setia Allah itu. Kita menyadari akan kegagalan kita, menyatakan keinsafan kita dan kedegilan hati kita selama perjalanan hidup kita selama 1 semester ini. Melalui ibadah syukur ini, marilah anak-anak kita mensyukuri kasih setia Allah itu, mengakui segala kegagalan kita, kedegilan kita, pemberontakan kita kepada Allah. Seperti halnya ketika kalian mengalami hal-hal yang ketidaktaatan kepada orang tua, kalian mengeluh, memberontak kepada orang tua, kepada bapak ibu guru dan sebagainya. Itu perjalanan hidup kalian. Ada masa-masa, ada bagian-bagian yang perlu kalian akui bahwa itu menjadi bagian dari pembentukan Tuhan. Kegagalan kita, kegagalan di dalam kita mengikut Tuhan, dan biarlah kita boleh menyadari dan menginsafi akan itu. Kalau itu semuanya sudah kita bisa akui di hadapan Tuhan, kita boleh datang di hadapan Tuhan seperti lagu tadi yang kita nyanyi. Datanglah ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati yang bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung kepadanya akan bersorak-sorai. Nah, biarlah lagu itu tidak hanya menjadi pujian yang keluar dari mulut kita, tetapi dari hati kita yang terdalam. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu haruslah menjadi dasar pengharapan maupun sumber sukacita kita di dalam segala hal. Nah, kalau kita memahami bahwa Tuhan itu menyertai kita, Allah kita adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Tapi penyertaan Tuhan itu tidak berarti menjamin kita bebas dari masalah, karena Dia akan memimpin kita di dalam hikmat-Nya, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kebaikannya apa? Kebaikannya kita dibentuk sedemikian semakin serupa dengan Kristus di dalam karakter hidup kita, sehingga orang lain akan melihat kita, Kristus itu ada di dalam diri kita melalui pembentukan dan perubahan hidup kita. Nah, penyertaan Tuhan itu dilambangkan oleh tabut bait Allah yang menyertai umat Israel. Di dalam penyertaan Tuhan itu pun kita melihat dari kisah keluarnya Israel dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, ada banyak persoalan-persoalan besar yang Tuhan izinkan. Baik di dekat pihak Herod, mereka sangat ketakutan dikejar oleh tentara Mesir yang ada di belakang mereka, ada di belakang mereka Laut Tebrau. Bagaimana kemudian Tuhan membelah laut itu dan kemudian mereka boleh ada di sebelahnya dan bebas dari pengejaran, dan melihat bagaimana Tuhan itu bekerja, berkarya di dalam hidup mereka. Di Gurun Sur kemudian mereka berjalan tanpa mendapatkan air selama 3 hari. Di Gurun Sin mereka bersungut-sungut karena mereka mengalami kelaparan.
Di Rafidim mereka tidak mendapatkan air, dan di Marah mereka minum air yang pahit. Saudara, anak-anakku, di dalam perjalanan hidup Israel untuk menuju pada tanah perjanjian, Tuhan menyertai mereka, tetapi juga Tuhan tidak selalu memimpin mereka. Kadang-kadang hal-hal yang semuanya mulus, semuanya baik. Demikian juga di dalam hidup kita, Tuhan itu menyertai kita. Tuhan tidak selalu memimpin kita melalui jalan yang lurus atau linier, tetapi seringkali melalui jalan siksak atau berputar. Sama seperti umat Israel yang dia dipimpin masuk di dalam tanah perjanjian, seharusnya dia bisa langsung menembus melewati daerah orang-orang Filistin. Tetapi kalau melewati itu maka akan terjadi peperangan dan mereka akan ketakutan dan akhirnya kembali ke tanah Mesir. Dan Tuhan membawa mereka berputar, dan itu membutuhkan waktu 40 tahun bagaimana Tuhan itu membentuk umat Israel di dalam perjalanan untuk menuju ke tanah perjanjian. Nah, itu kisah umat Tuhan. Itu menjadi bagian dari kisah hidup kita juga di dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Sama seperti lagu yang diciptakan oleh Jonathan Prawira. Sudah kenal Jonathan Prawira? Dia menciptakan satu pujian yang menarik dengan arti kehadiranmu. Di situ dikatakan, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasihmu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidup. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama. Rasakan keindahan arti kehadiranmu ya Tuhan. Itu sesuatu yang indah. Kalau kalian lihat lagu ini, maka setiap kata di awalnya itu diawali dengan kata sesuai dengan nama Jonathan Prawira. Jalanmu tak terselami. Oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya. Selanjutnya sampai kemudian pada Prawira, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Itu menjadi bagian dari refleksi Jonathan Prawira, bagaimana dia mengalami arti kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Nah, anak-anakku, kalau kalian bisa menikmati Tuhan, kalian bisa mengalami seperti apa yang dialami Jonathan Prawira, sehingga dia bisa menciptakan satu pujian, ya dipakai Tuhan untuk menciptakan bahkan ribuan lagu yang sudah dia ciptakan sampai saat ini. Dan biarlah arti kehadiran Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Kita bisa mengalami arti kehadiran Tuhan itu dari hari ke hari, sehingga walaupun di tengah badai, walaupun ada di tengah-tengah badai pandemi ini, ingin kita selalu bersama rasakan keindahan arti kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita. Kita boleh mengalami Tuhan melalui masa-masa ini. Kita boleh mensyukuri akan berkat dan penyertaan Tuhan selama kita sudah boleh menjalani semester ini. Dan ada kemungkinan semester depan pun, kalaupun kita harus menjalani home learning, kita masih bisa bersyukur karena kita bisa menikmati kehadiran Tuhan dimanapun kita berada. Padahal kita bisa merasakan kehadiran Tuhan tidak ditentukan oleh bagaimana hidup kita, dalam pengertian apakah kita ada di dalam alam yang bebas, apakah kita ada di dalam masa-masa di mana kita dituntut atau diminta untuk tinggal diam di rumah. Tetapi biarlah melalui bagian ini kita boleh tetap bersuka cita, kita tetap belum syukuri bahwa Allah itu adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang rancangannya itu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama. Dan itu biarlah menjadi pernyataan iman kita, karena kita belajar memahami bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Ketika kita bisa memahami bahwa Allah itu baik dan setia, meskipun kita tidak berada seperti apa yang kita harapkan, sekali lagi, tetapi kalau kita trust and obey, percaya kepada kebaikan dan kesetiaan Tuhan, dengan terus mau belajar taat kepada firman Tuhan, kita akan bersyukur secara penuh dan mengalami kuasa atau ucapan syukur kita itu. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terpujilah Tuhan yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Sungguh firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua anak-anak. Kita sudah dikuatkan oleh firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Didi untuk mengajari kita menjadi pribadi yang
bisa bersyukur kepada Tuhan untuk setiap situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita saat ini. Untuk itu, untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama angkat satu pujian penyembahan kita kepada Tuhan, arti kehadiran. Mari anak-anak kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan atas setiap hidup kami. Kami masih diperkenankan Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk bisa mendengarkan firman-Mu bersama-sama. Terima kasih Tuhan ketika saat ini kami boleh diingatkan kembali melalui firman-Mu bagaimana Tuhan penyertaan-Mu kepada setiap kami Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Tuhan atas setiap kami, sehingga Tuhan kami masih diberikan kesehatan untuk juga bisa mendengarkan firman-Mu.
terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang semester ini kami boleh mengakhirinya bersama-sama. Ampunilah setiap kami Tuhan ketika seringkali Tuhan kami menyakiti hati-Mu di dalam kami melakukan segala aktivitas kami Tuhan selama 1 semester ini. Tuhan, kami juga boleh bersyukur untuk Pak Didik yang boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus memberkati Pak Didik di dalam pelayanannya dan di dalam segala aspek kehidupannya. Dan saat ini juga Tuhan, kami juga mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan terkhusus untuk bangsa kami yang Kau tahu Tuhan saat ini bukan hal yang mudah untuk kami menjalankan segala aktivitas kami. Tapi kami percaya Tuhan di balik kesulitan, di balik masalah yang Tuhan izinkan boleh hadir di tengah-tengah kehidupan kami percaya Tuhan punya tujuan yang baik. Untuk itu Tuhan mampukan setiap kami Bapa untuk bisa taat, untuk bisa mengikuti setiap arahan, setiap protokol yang sudah dipersiapkan oleh pemimpin kami di dunia ini. Kiranya Tuhan kami mengharapkan pemulihan bagi bangsa kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan mau berbelas kasihan ya Bapa kepada bangsa ini, kepada dunia ini Tuhan, sehingga pada akhirnya COVID-19 ini boleh berakhir ya Bapa, dan kami semua boleh kembali menjalankan aktivitas kami seperti semula Tuhan. Bagaimana kami bisa berinteraksi satu dengan yang lain tanpa harus takut Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap pemimpin kami, baik Bapak Presiden maupun beserta dengan jajarannya. Kiranya Tuhan berkati, berikan hikmat dan kemampuan ya Bapak di dalam memberikan setiap keputusan. Begitu juga Tuhan dengan setiap pemimpin kami di IPK. Kau berkati, kiranya Tuhan berikan hikmat di dalam memutuskan segala sesuatu, sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik, dan aktivitas sekolah pun tetap boleh berjalan dengan baik. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Mampukan kami untuk bisa merespon dengan baik, dengan bijaksana Tuhan, untuk setiap permasalahan yang Tuhan izinkan boleh hadir di tengah kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kami dapat menutup semester ini dengan penuh ucapan syukur karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan doa dan permohonan ini ke dalam tangan-Mu bersama-sama dengan doa yang Tuhan telah ajarkan kepada setiap kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, mari kita mengakhiri ibadah syukur kita pada pagi hari ini. Kita mengarahkan hati kita dan kita mohon berkat Tuhan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita memohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih.